Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami tentang Cellular Design in Banjarsari. Di sini kami beranggotakan empat orang. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Azhari Tiasino Haji, lalu ada Gibran Muhammad Akbar, lalu ada Naswan Azriel Farikin, lalu ada Muhammad Rian Fatih. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama itu ada area teknologi and data statistic identification, yang kedua ada demand traffic forecasting, yang ketiga ada capacity planning model, yang keempat ada coverage planning model. Kita masuk ke area teknologi and data statistic identification. Oke, di sini kami memilih eh, dari ke Banjarsari. Saya akan menjelaskan dari geographical condition. Nah, Kecamatan Banjarsari ini merupakan salah satu dari 5 kecamatan di Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan kota. Nah, luas wilayahnya mencapai 15.063 kilometer dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 185.000 jiwa. Nah, Banjarsari terdiri dari 8 kelurahan dan berada di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 95 sampai 100 mdpl serta beriklim tropis basah. Nah, kecamatan ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Surakarta. Nah, di sini ada data jumlah penduduk kecamatan di Surakarta. Bisa dilihat di Laweyan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan, di Serengan juga mengalami penurunan, di Pasar Kliwon mengalami penurunan juga, di Jebres mengalami kenaikan, sedangkan di Banjarsari mengalami penaikan yang dimana tahun 2023 Kecamatan Banjarsari itu terdapat 180.991, terus tahun 2024 189.282. Di sini buat data jumlah penduduk produktif di Kecamatan Banjarsari bisa dilihat di tabel eh, pada umur 15 sampai 24 tahun terdapat 29.845 jiwa. Di rentang 25 sampai 34 tahun terdapat 24.167 jiwa. Di umur 35 sampai 44 tahun terdapat 24.988 jiwa. Dan rentang 45 sampai 54 tahun ada 26.408 jiwa. Di umur 55 sampai 64 tahun ada 24.566 jiwa yang bisa dilihat, total jiwanya 133.974 jiwa. Di sini data pendidikan penduduk buat seluruh kelurahan di Banjarsari bisa lihat di tabel. Ada yang belum sekolah, belum taman SD, taman SD, SMP, SMA, D1, D3, sampai S3. Lalu kita masuk ke demand traffic forecasting. Berikut datanya. Di sini untuk mendapatkan kepadatan jiwa kita bisa melihat membagikan market share dibagi uh, luas dari si wilayahnya. Bisa kita lihat 3.461 dibagi 0,84, eh, hasilnya 4.120 masuk ke kategori urban. Nah, untuk Banjarsari market share-nya 7.125 dibagi luasnya itu 2,04 yang mendapatkan kepadatannya 3.493 masuk kategori urban. Nah, buat totalnya itu ada 4.330 kepadatan jiwa masuk ke kategori urban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk di capacity planning model. Oke, untuk service model di sini ada uplink, downlink, uplink, downlink. Untuk traffic parameternya sendiri ada VIP, video phone, video conference, real time gaming, streaming media, IMS signaling, web browsing, file transfer, email, dan P2P file sharing. Untuk data-datanya bisa dilihat di tabel berikut. Oke, untuk single SUT atau single user throughput, parameternya sendiri mengikuti parameter sebelumnya bisa dilihat di uplink dan downlink SUT. Di VIP ada 1,356, kemudian downlinknya 1,356 juga, dengan total keseluruhan dari parameter traffic adalah 34,232, kemudian downlinknya di 130,957. Jadi dapatkanlah SUT dalam satuan kilobyte per second 10 untuk uplink dan 36 untuk downlink.
Oke, kita masuk ke network parameter. Jadi untuk target user kita sendiri adalah 59.561 network throughput downlink. Dan mus kita kalikan aja dengan 36 kali 59.561 didapatkanlah 2.322,87 megabit per second. Kemudian untuk network uplink kita dapatkan 10 tadi dari data sebelumnya kali 59.000 adalah 59,610 megabit per second. Untuk network throughput sendiri IP uplink 595,610 dan linknya 2,3 2392,87. Kemudian untuk MAC-nya 607,765 dan linknya 2370,27. Maka target kapasitas total untuk uplink 607,765, kemudian downlinknya 2370,27 megabit per second. Lanjut. Oke, throughput per cell, KPSK sepertiga, QPSK, QPS3 dan seterusnya. Untuk downlink saya pikir yang paling penting adalah downlink yang uplinknya ya. Untuk downlink selnya fresh dapat dilihat di sebelah kanan dapat 4.751,993, 5.519,94 dan seterusnya. Begitu. Bisa dilanjut. Oke, kita masuk masuk ke site capacity. Formula untuk site capacity adalah cell average throughput kali 3. Kita masukkan aja 319.553. 416 kali 3 didapatkanlah 119,56 megabit per second. Set capacity downlinknya tadi untuk uplinknya downlinknya 33.211,176 kali 3 didapatkanlah 99,63 Mbps. Diasumsikan satu set memiliki 3 sel, maka kapasitas satu set untuk uplink 119,56, kemudian downlinknya 99,63 megabit per second. Oh, oh, Baik, kita masuk ke number of site. Untuk formulanya number of site-nya network throughput dibagi dengan site capacity. Number of site-nya ada 600 ada network throughput-nya ada 607,765 dibagi 119,56. Didapatkanlah total 6 site. Untuk uplink dan downlink-nya 2,370,27 dibagi dengan 99,63 didapatkanlah 24 site. Jadi 6 site untuk uplink dan 24 site untuk downlink. Begitu, bisa dilanjut. Oke, number of user per site. Formula sendiri, target user dibagi dengan number of site-nya. Tadi kan didapatkanlah 6,24 kan. Jadi dibagi aja 59,561 yang kita dapat target user di awal. Dibagi 6 untuk yang uplink didapatkanlah 9.927 user. Untuk downlink didapatkanlah 2.482 user. Bisa di next. Oke, kita masuk ke coverage per site. Rumusnya sendiri luas area dibagi number of site. Jadi luas area Banjarsari kan seperti yang disebutkan tadi 15,26 km. Jadi untuk uplink dibagi dengan 6 didapatkanlah 2,5 km kurang lebih. Kemudian untuk downlink 15,626 dibagi dengan 24 didapatkanlah 0,6 km persegi plus minus. Begitu. Bisa dilanjut. Oke, untuk coverage per cell, rumusnya sendiri ada coverage per site dibagi dengan 3. Jadi kan untuk uplink didapatkanlah 2,5 ya, 2,543 tepatnya dibagi 3, didapatkanlah 0,8 km persegi. Untuk yang downlink, tadi didapat 0,6, lebih tepatnya 0,635 dibagi 3, didapatkanlah nilai 0,211 km persegi. Lanjut. Oke, untuk sel radius, rumusnya ada coverage per sel dibagi dengan 1,95 kali 2,6. Jadi untuk uplink kita bagi 0,847 dengan 1,95 dikali 2,6 didapatkanlah 1,129 km. Kemudian yang downlink 0,211 dibagi 1,95 kali 2,6 didapatkanlah 0,281 km begitu. Oke, total site calculation seperti yang dapat dilihat di tabel ya untuk hasil uplink downlinknya, luas wilayah dan segala macamnya, target user, coverage per sel radiusnya 0,281, sel untuk uplinknya 1,129 km gitu. Gitu. Dikarenakan untuk kebutuhan jaringan membutuhkan site paling banyak, maka kita mengambil site downlink sebanyak 24 site begitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, terima kasih Naswan. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari coverage planning modelnya. Oke, di sini kita sudah membuat tabel untuk power line budgetnya, di mana setiap transmitter atau receiver ini juga punya value atau nilai masing-masing. Lalu untuk daya dari transmitternya itu kita mendapatkan di 41 desibel miliwatt. Lalu untuk distribusi dayanya 100, dan juga untuk subcarrier-nya untuk mendistribusi dayanya itu 1200. Lalu untuk subcarrier powernya itu dia 10,208 desibel miliwatt. Lalu untuk transmitter untuk gainnya itu 18 dBi, feeder loss 0,9 desibel, dan juga untuk EIRP-nya itu 27,308 desibel miliwatt. Lalu untuk receivernya, untuk nilai SINR-nya itu dia minus 1,3 desibel. Lalu untuk receiver noise figure-nya ada 9 desibel, receiver sensitivity-nya dia minus 123,2897 desibel miliwatt. Lalu untuk receiver body loss 4 desibel, inference margin-nya 3,5 desibel, control channel overhead-nya 1 desibel, shadow desibel, receiver antena gain-nya atau gain-nya itu 0 desibel. Lalu untuk maksimum pad loss yang kita toleransi dari semua perhitungan ini kita mendapatkan 132,097 desibel. Nah, di sini kita sudah menghitung untuk radius dari selnya itu, di mana LP ini adalah nilai dari pad loss yang tadi, yaitu 132,097. Lalu kita lanjut perhitungannya, di mana nilai pad loss tadi dikurang 19,78, lalu kita perhitungan lanjut sampai kita dapatkan nilai di 0,292 km untuk kita menggunakan mode propagasi lingkungan urban, di mana jarak jangkau maksimum kita dapatkan untuk radius selnya sebesar 0,292 km. Lalu di sini adalah untuk jumlah dari site-nya, di mana kita menghitung dulu selnya itu, luas selnya kita mendapatkan di 0,432 km persegi. Lalu untuk jumlah site yang kita dapatkan untuk coverage itu adalah 35 site, di mana luas kecamatan itu dibagi dari luas sel yang tadi kita dapatkan. Seperti itu. Lalu untuk total kalkulasinya yang kita dapatkan berdasarkan tiga parameter tadi, itu radius selnya, luas sel, dan number of site-nya, kita dapatkan untuk radius selnya kita jaraknya itu adalah 0,292 km. Lalu untuk luas selnya sendiri 0,432 km persegi, dan juga untuk total site yang untuk coverage itu 35 site gitu untuk wilayah Banjarsari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah optimasi dan dimensioning jaringan. Pertama-tama kita melakukan plot total 24 site di wilayah Kecamatan Banjarsari. Nilai 24 site tersebut diperoleh dari perhitungan capacity planning, yaitu perhitungan number of site kategori downlink. Boleh next. Selanjutnya kita melakukan prediksi coverage SL coverage atau cakupan sel di wilayah Kecamatan Banjarsari. Dapat dilihat di peta di sebelah kiri bahwa setiap warna yang berbeda menunjukkan layanan dari masing-masing set atau sel. Dari eh, dari visualisasi tersebut terlihat bahwa tidak ada area yang kosong. Artinya seluruh wilayah sudah tercakup oleh minimal satu sel. Ini menandakan bahwa desain jaringan yang dibuat sudah merata dan menyeluruh, tanpa adanya blank spot atau area yang tidak mendapat sinyal sama sekali. Selanjutnya kita melakukan prediksi efektif signal analysis. Di peta sebelah kiri eh, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kualitas sinyal yang baik. Kemudian di sebelah kanan merupakan histogram distribusi kekuatan sinyal atau RSRP level dalam satuan dBm. Histogram ini menunjukkan bahwa tidak ada area blind spot, yaitu area dengan sinyal sangat lemah di bawah minus 115 dBm. Kemudian selanjutnya adalah prediksi eh, coverage over eh, eh, C over I plus N atau CINR, yang dimana mengukur kualitas sinyal yang terhadap interferensi dan noise.
Di peta di sebelah kiri menunjukkan bahwa penempatan size sudah dirancang untuk meminimalkan interferensi antar sel. Kemudian di gambar di sebelah kanan menunjukkan histogram yang menunjukkan bahwa distribusi terbesar berada di kisaran nilai CINR positif, terutama di atas 0 dB. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar area memiliki kualitas sinyal yang cukup baik. Baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.